Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan agar dapat berkumpul bersama keluarga tercinta. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Love Hostel. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood Sanya Malhotra dan Vikram Masih. Film ini bercerita tentang pembunuh bayaran kejam yang membunuh semua pasangan yang kawin lari. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Jyoti adalah wanita Hindu yang kaya raya, Ahmad adalah pemuda muslim yang miskin, Dagar adalah pembunuh bayaran yang kejam. Suatu hari ada pasangan yang kawin lari karena hubungan mereka tidak disetujui orang tua mereka masing-masing. Mereka berdua kemudian menikah di pengadilan dan tinggal di safe home. Kedua orang tua mereka lalu menyewa Dagar yang dikenal sebagai pembunuh bayaran yang kejam. Dagar langsung menangkap dan menggantung mereka berdua di atas pohon hingga tewas. Besok pagi, polisi baik hati bernama Susil datang ke TKP. Susil tahu ini pasti ulah Dagar. Melihat kedua pasangan itu, Susil jadi teringat adiknya yang juga kawin lari dan membakar diri mereka hidup-hidup. Di sisi lain, terlihat keluarga Hindu yang kaya raya tengah menyiapkan acara pernikahan putrinya bernama Jyoti. Namun hari itu, Jyoti kabur melarikan diri. Adik Jyoti bernama Babli mendukung penuh keputusan sang kakak. Jyoti yang dibantu temannya bernama Nidi kabur melarikan diri bersama kekasihnya bernama Ahmad. Hubungan mereka tidak direstui kedua orang tua mereka karena Jyoti adalah gadis Hindu yang berasal dari keluarga kaya, sedangkan Ahmad adalah pemuda muslim yang berasal dari keluarga miskin. Nidi kemudian memfoto mereka berdua untuk perlengkapan dokumen pernikahan besok di pengadilan. Tiba-tiba, seorang mafia bernama Sunil menelpon Ahmad untuk mengantarkan paket daging. Ahmad menolak karena sudah berhenti dari pekerjaan itu, karena Ahmad tidak mau terus diperbudak oleh Sunil. Jyoti lalu mengambil handphone Ahmad dan membuangnya ke bak air. Mereka berdua kemudian foto bersama. Setelah itu, Jyoti dan Ahmad beristirahat sejenak di rumah Nidi. Ahmad jadi teringat ayahnya yang masih di penjara karena dituduh oleh Sunil telah menyelundupkan senjata. Besok pagi, Jyoti dan Ahmad menikah di pengadilan dengan dua saksi, yakni Nidi dan pengacara baik hati bernama Ashok. Di pengadilan, Jyoti melaporkan kekerasan yang ia terima dari adiknya yang masih bocil bernama Gaitonde. Gaitonde memukuli Jyoti karena Jyoti mencintai pemuda muslim. Dengan ini, pengadilan menyatakan Jyoti dan Ahmad telah resmi menikah. Setelah menikah, mereka berdua dibawa ke safe home untuk sementara waktu agar mereka terlindungi. Orang-orang menamakan safe home itu adalah Love Hostel karena di sana berisi pasangan-pasangan muda yang kawin lari. Setibanya di safe home, mereka berdua bertemu dengan ketua penjaga di sana bernama Dari. Dari lalu meminta KTP dan handphone mereka berdua. Namun sebelum diberikan kepada Dari, Jyoti mengupload video pernikahannya di sosial media untuk membuat marah neneknya. Jyoti dan Ahmad lalu naik ke atas dan tinggal bersama pasangan kawin lari yang lain. Di sisi lain, di rumah Jyoti sedang diadakan rapat mengenai masalah Jyoti yang kawin lari. Terlihat nenek Jyoti yang merupakan anggota DPR berkuasa penuh dalam mengambil keputusan keluarganya. Gaitonde terlihat sangat bernafsu ingin membunuh Ahmad. Semua keluarga Jyoti dipermalukan dengan tragedi ini. Hanya ayah Jyoti dan Babli yang membela Jyoti. Kakek Jyoti menyarankan Babli saja yang diajukan ke pihak mempelai lelaki agar keluarganya tidak rugi banyak karena sudah mengeluarkan dana besar dalam acara lamaran Jyoti yang gagal. Nenek Jyoti kemudian menyuruh Dagar untuk membunuh Ahmad dan membawa Jyoti dalam keadaan hidup kembali ke rumah karena sang nenek ingin mengubur Jyoti dengan tangannya sendiri. Di safe home, Jyoti dan pasangan lain saling berkenalan, sedangkan Ahmad sedang khusyuk melakukan sholat.
Susil terus menyuruh anak buahnya memantau pergerakan Ahmad karena Ahmad berjanji akan membantu kepolisian menangkap Sunil. Terlihat Dagar tiba di rumah Ashok. Dagar masuk dan berjalan ke ruang makan karena Ashok dan keluarganya sedang berkumpul di sana. Tanpa basa-basi, Dagar langsung memberondong peluru kepada istri, anak, dan menantu Ashok hingga tewas. Dagar mengungkapkan kekesalannya kepada Ashok yang membiarkan Jyoti menikahi pemuda muslim. Dagar kemudian mengambil surat nikah Jyoti di dalam tas Ashok. Dagar lalu menembak pistol ke jantung Ashok hingga tewas. Cucu Ashok Dagar biarkan saja karena asyik bermain game. Di safe home, Jyoti bersiap-siap melakukan malam pertamanya dengan Ahmad di bilik kecil. Namun tiba-tiba Ahmad dipanggil oleh Dari. Ternyata Dari juga merupakan anak buah Sunil. Dari memerintahkan Ahmad mengantarkan paket daging lagi. Awalnya Ahmad menolak, namun karena Dari mengancam akan memberitahu nenek Jyoti di mana keberadaan mereka, Ahmad pun menuruti perintah Dari. Ahmad kemudian berangkat bersama supir Sunil bernama Diler. Setibanya di sana, Ahmad langsung mengambil paket daging yang diletakkan di lemari es. Setelah itu, Ahmad yang sudah bekerja sama dengan kepolisian meletakkan alat tracking GPS di dalam tasnya. Ahmad kemudian pergi sejenak menemui ibunya yang rumahnya berada tidak jauh dari toko daging. Ahmad mengatakan kepada sang ibu yang sedang sakit bahwa ia sudah menikahi Jyoti. Sang ibu senang mendengar hal itu dan mendoakan agar pernikahan mereka bahagia. Sang ibu juga memberikan gelang emas miliknya untuk diberikan kepada Jyoti. Ahmad kemudian pamit kembali ke safe home. Susil mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa tracking GPS dari Ahmad sudah aktif. Susil memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti Ahmad. Di perjalanan, Ahmad menelpon Sunil dan mengatakan ini adalah pekerjaan terakhirnya karena Ahmad kecewa kepada Sunil yang tidak bisa mengeluarkan ayahnya dari penjara. Ahmad dan Diler kemudian masuk ke kamar hotel dan memberikan paket daging itu kepada Gupta dan temannya. Setelah meletakkan paket daging, Gupta tidak memberikan uang kepada Ahmad. Gupta justru menghina ayah Ahmad yang dipenjara. Gupta juga mengatakan yang meletakkan senjata di rumah Ahmad untuk menuduh ayah Ahmad adalah Diler. Ahmad marah mendengar hal itu. Tiba-tiba, 2 orang polisi datang menggerebek kamar itu. Teman Gupta menembak 2 orang polisi itu hingga tewas. Ahmad berhasil merebut pistol polisi dan menembak teman Gupta hingga tewas. Ahmad yang jengkel kepada Gupta menembak leher Gupta dari jarak dekat hingga tewas. Ahmad lalu menelpon Susil dan memarahi Susil karena 2 anak buahnya bertindak gegabah. Ahmad juga mengutarakan kekecewaannya kepada Susil karena Susil tidak kunjung membebaskan ayahnya di penjara. Ahmad lalu kembali ke mobil. Ahmad yang sudah tahu Diler lah yang meletakkan senjata di rumahnya langsung menodongkan pistol kepada Diler. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke safe home. Di dalam mobil, Ahmad mengutarakan kekecewaannya kepada Diler karena selama ini Ahmad sudah menganggap Diler sebagai temannya sendiri, tapi ternyata Diler berkhianat. Dagar tiba di safe home dan duduk di depan Dari. Dagar marah kepada Dari karena membuat Ahmad keluar dari safe home. Dagar langsung menembak tepat ke kepala Dari hingga tewas. Dagar kemudian berjalan masuk ke tempat para pasangan kawin lari yang dilindungi pemerintah. Dagar langsung memberondong mereka semua hingga tewas. Jyoti yang melihat itu kabur melarikan diri lewat jendela. Tiba-tiba, Dagar melihat mobil Ahmad dan Diler yang baru saja tiba di safe home. Tanpa basa-basi, Dagar langsung menembak Diler hingga tewas. Dagar terus menembaki Ahmad namun meleset. Ahmad keluar dari mobil dan berusaha naik ke atas gedung untuk menyelamatkan Jyoti. Ahmad terpaksa melompat dari lantai atas yang membuat kakinya terluka. Di belakang gedung, Ahmad bertemu Jyoti yang kakinya juga terkena pecahan kaca. Mereka berdua terus ditembaki Dagar. Akhirnya Ahmad dan Jyoti berhasil kabur meloloskan diri. Dagar baru sadar perutnya tertembak oleh Ahmad. Dagar kembali ke mobilnya dan pergi ke klinik.
Jyoti dan Ahmad tidur semalaman di pabrik kosong. Pagi hari, mereka berdua kemudian terbangun saat mendengar suara mobil. Jyoti mengambil pisau Ahmad sambil berjalan terseok-seok mengecek siapa yang datang. Ternyata di dalam mobil itu ada dua pemuda yang saling jatuh cinta. Dua pemuda itu membantu dan membawa Jyoti dan Ahmad ke rumah sakit. Susil dan anak buahnya mendatangi safe home dan melihat puluhan mayat terbaring di sana. Susil yakin ini pasti ulah Dagar. Susil bertambah emosi kepada Dagar. Susil ingin segera menghabisi Dagar. Susil lalu menelpon Nidi untuk berhati-hati karena Dagar sedang memburu Jyoti dan Ahmad. Namun Kapolsek turun tangan dan mengeluarkan Susil dari kasus ini karena Kapolsek sudah dibayar mahal oleh nenek Jyoti. Susil jengkel kepada Kapolsek. Susil tidak akan membiarkan Dagar membunuh Ahmad dan Jyoti. Dagar tiba di klinik dan diobati dokter hewan. Dagar kemudian jatuh cinta kepada seekor anjing betina. Sang dokter memberikan anjing betina itu kepada Dagar. Setelah diobati, Dagar melihat surat nikah Jyoti dan Ahmad yang ternyata Nidi menjadi saksi. Dagar marah karena Nidi adalah anak kandung Dagar. Di rumah sakit, Ahmad diobati oleh dokter. Setelah diobati, dua pemuda itu mengantar Jyoti dan Ahmad ke sebuah hotel untuk beristirahat. Ahmad kemudian tidur di kasur, sedangkan Jyoti menelpon Babli dan ayahnya. Sang ayah yang sangat merindukan Jyoti mengatakan ia telah merestui pernikahan Jyoti dan Ahmad. Jyoti menangis haru mendengar perkataan ayahnya. Namun sekarang, Babli dipaksa nikah oleh sang nenek dengan pria yang akan dijodohkan dengan Jyoti kemarin. Susil mendatangi nenek Jyoti dan meminta agar ia menghentikan Dagar. Jika tidak, Susil akan menyebarkan informasi ke media bahwa Jyoti kawin lari. Dengan berita itu, kekuatan nenek Jyoti di dunia politik akan melemah. Sang nenek tidak peduli dan terus akan memburu Jyoti. Sang nenek juga mengatakan pernikahan beda agama tidak boleh terjadi dalam tradisi keluarganya. Di kamar hotel, Jyoti dan Ahmad bertengkar karena Jyoti menyuruh Ahmad untuk menggagalkan pernikahan Babli sang adik. Ahmad menolak karena itu akan membahayakan nyawa dirinya. Dua pemuda itu kemudian datang dan membawakan sandal untuk Jyoti agar Jyoti bisa berjalan dengan nyaman. Setelah memberikan sandal, pemuda itu mengajak Jyoti menari. Di tengah-tengah mereka menari, tiba-tiba Dagar datang dan menembaki dua pemuda itu hingga tewas. Dagar juga menembaki Jyoti dan Ahmad namun meleset. Jyoti dan Ahmad melarikan diri keluar dari hotel. Mereka kemudian merampok mobil pernikahan milik orang lain dan kabur melarikan diri ke rumah Nidi. Susil mendatangi hotel dan melihat dua mayat pemuda itu. Susil semakin terbakar emosinya kepada Dagar. Jyoti dan Ahmad tiba di rumah Nidi. Untuk sementara waktu, mereka berdua akan tinggal di sana. Sedangkan Nidi masih berada di luar kota. Ahmad menyatakan cintanya kepada Jyoti dan tidak ingin berpisah dengan Jyoti karena pengorbanan yang mereka lakukan sudah banyak. Ahmad lalu memberikan gelang emas pemberian ibunya kepada Jyoti. Jyoti ingin merawat sang mertua. Karena itu, Jyoti mendesak Ahmad untuk membawa ibunya ke rumah Nidi. Di sisi lain, Dagar sudah berada di rumah ibunya Ahmad. Dagar langsung mencekik sang ibu dengan bantal hingga tewas. Tak lama kemudian, Ahmad datang ke rumahnya dan melihat sang ibu tewas dibunuh. Ahmad menangis dan langsung memakamkan sang ibu. Besok pagi, Ahmad memberanikan diri mendatangi rumah keluarga Jyoti dan menyamar sebagai pengantar kue. Ahmad pergi ke sana untuk membawa Babli. Di tengah-tengah acara, Ahmad menodongkan pistol kepada nenek Jyoti yang selama ini membuat keputusan sepihak. Ahmad menembak salah satu bodyguard nenek Jyoti hingga tewas. Gaitonde datang bersama bodyguard lain yang dilengkapi senjata. Ayah Jyoti datang dan menengahi mereka semua. Ayah Jyoti mengambil pistol Ahmad dan menodongkannya kepada nenek Jyoti. Ayah Jyoti sudah muak dengan kediktatoran sang nenek yang selama ini membuat keluarganya menderita. Ayah Jyoti kemudian menyuruh Ahmad membawa Babli kabur. Ahmad menangis haru dan meminta restu kepada sang mertua lalu pergi.
Di sisi lain, Dagar tiba di rumah Nidi dan menembak anjing Nidi hingga tewas. Dagar masuk ke dalam rumah Nidi dan melihat Jyoti yang tertidur pulas. Dagar langsung mengikat Jyoti dengan tali dan mengaitkannya ke atas. Tak lama kemudian, Nidi datang dan kaget melihat anjingnya tewas di teras rumahnya. Nidi masuk ke dalam rumahnya dan melihat Jyoti yang akan digantung. Nidi memohon kepada Dagar ayahnya agar tidak membunuh Jyoti. Dagar kemudian berdebat dengan Nidi dan menyalahkan Nidi karena anak gadis Dagar yang lain yang kawin lari dengan adik Susil tewas membakar diri. Nidi justru menyalahkan Dagar karena Dagar tidak merestui mereka. Diam-diam, Jyoti berusaha melepas ikatan tali di tangannya. Nidi yang terbakar emosinya berusaha membunuh Dagar namun gagal. Saat mereka bertengkar, Jyoti berhasil membuka ikatan di tangannya. Namun Dagar langsung menembak Jyoti hingga tewas. Nidi menangis melihat sahabatnya tewas dibunuh. Nidi kemudian melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Terlihat Dagar sedang memperbaiki bannya di pinggir jalan sambil minum teh susu. Anjing betina Dagar keluar dari mobil dan menyeberangi jalan. Dagar kemudian menyeberangi jalan untuk mengambil anjingnya. Tiba-tiba sebuah mobil logistik menabrak Dagar hingga tewas. Sang supir melihat Dagar yang sudah mati kabur melarikan diri. Terlihat Ahmad dan Babli berhenti di persimpangan kereta. Mereka sudah berada dekat dengan rumah Nidi. Tiba-tiba Gaitonde datang dan menembak Ahmad hingga tewas. Gaitonde kemudian menyeret Babli sang kakak kembali ke rumahnya. Arwah Ahmad dan Jyoti bertemu di alam lain dan cinta mereka lah yang kembali menyatukan mereka. Habis. Apa pesan dari film ini? Pernikahan adalah janji suci yang dinyatakan pria dan wanita untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum, dan sosial. Karena itu, pernikahan seharusnya tidak dilakukan dengan kawin lari. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.